Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang networking, inovasi, dan bisnis ekosistem. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pungki Yulianti dengan NPM 1701010189 sebagai moderator. Dengan anggota kelompok saya ada Meutia Rahmadara dengan NPM 1901010155, Almaida Dinda Safika dengan NPM 1701010177, Eva Damayanti 1701010188, Muhammad Karjasa 1701010217, Salaful Fikri Anwar 1701010226, dan yang terakhir adalah Larasati 1701010233. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi networking ekonomi Asia Timur. Dinamika suatu negara biasanya dipengaruhi oleh faktor sejarah, ideologi, dan kepemimpinan yang membentuk negara tersebut. Dinamika tersebut akan membentuk dinamika ekonomi. Di Asia Timur, seperti Cina, di sisi inovasi pengolahan industrinya, Cina mengawali periode pembangunan 5 tahun yang menekankan pada perkembangan heavy industries yang membawa kekacauan mobilisasi massa dikarenakan penggunaan human labor yang sangat besar pada kurun waktu 1959 sampai dengan 1960, uang 1994. Selain Cina, negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sekarang adalah Jepang. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat, Jepang mempunyai peran penting dalam perekonomian dunia, sehingga segala kegiatan ekonomi, politik, dan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang akan mempengaruhi negara-negara lain. Salah satu ajaran dari Meiji 1868, pengetahuan akan dicari di seluruh dunia. Banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan Jepang karena keberhasilan dalam mengembangkan teori manajemen khas Jepang. Selain itu, dikenal dengan keahlian dan pendidikan mereka. Salah satu faktor keberhasilan ekonomi politik Jepang di dunia internasional adalah adanya hubungan koordinasi yang solid dan kerjasama yang saling menguntungkan antar birokrat dan politisi atau partai politik dan pengusaha. Hubungan triangle merupakan faktor-faktor utama yang mendukung peningkatan ekonomi Jepang sehingga berhasil mengantarkan Jepang mencapai kejayaan ekonominya hingga saat ini. Adanya hubungan tersebut, Jepang mendapatkan julukan sebagai Japan INC. Japan mendapatkan julukan tersebut karena hubungan informasi yang mengibaratkan Jepang sebagai perusahaan. Japan Incorporate memiliki dua komponen, yaitu structure atau institution serta kebijakan. Istilah Jepang INC menunjukkan bahwa faktor diplomasi total yang menunjang keberhasilan kebijakan ekonomi, politik internasional, dan diplomasi Jepang. Birokrasi menjalani peran dan fungsi sebagai pengumpulan informasi, pengevaluasian informasi, serta melaksanakan diplomasi. Birokrasi yang paling berperan dalam sistem kebijakan luar negeri Jepang adalah MOFA, Ministry of Foreign Affairs atau Guimusho, yang mengkoordinasi penyaluran ODA, MITI, sekarang MEITI. Kebenaran MITI menjadi sangat penting di tahun 1970-an, di mana Jepang lebih banyak terlibat dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, sehingga bidang ini lebih dikuasai MEITI karena isu-isu ekonomi internasional lebih banyak dibahas. Beralih ke Korea Selatan, ia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Korea Selatan memiliki strategi keuangan yang sangat matang dalam menghadapi ekspor impor, terutama di pasar sendiri yang memang sangat menjanjikan. Pemerintah Korea Selatan juga meluncurkan 4 langkah strategi meliputi reformasi sektor keuangan, restruksi, dan privatisasi lembaga keuangan, reformasi korporasi,
reformasi di bidang tenaga kerja atau kebijakan ketenagakerjaan antar pengusaha, pemerintah dan buruh, serta reformasi di bidang pertanahan, menjaga stabilitas dalam negeri. Model perekonomian Korea Selatan diistilahkan dengan chaebol, yaitu keluarga konglomerat di Korea Selatan yang memiliki perusahaan besar dan memegang peranan penting dalam dinamika perekonomian Korea Selatan. Antara lain adalah Hyundai, Samsung, dan LG. Keiretsu di Jepang merupakan sekelompok perusahaan mandiri yang dipersatukan dan saling menukar, dan mereka juga berbagi barang dan juga informasi. Dari Brand Match, sistem ekonomi Jepang dan Korea, terlihat bahwa hubungan erat antara komponen pemerintah dan bisnis menjadi kekuatan ekonomi negara tersebut untuk melakukan quantum leap dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi increasing return. Dari sistem Cina, otonom daerah dijadikan sebagai SBU atau Strategic Business Unit bagi pemerintah pusat untuk menghasilkan quantum leap, di mana peran SOE atau State Owned Enterprise atau BUMN-nya berperan sangat besar untuk menggerakkan perekonomiannya. Yang selanjutnya adalah strategi network ekonomi Asia Timur. Di sini ada beberapa strategi, diantaranya yang pertama yaitu framework triple helix. Triple helix merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus yang dilakukan antara akademisi, pemerintah, serta para pelaku sektor bisnis. Yang kedua yaitu Science Technopark atau STP, yaitu kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat sekitarnya dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dan dari bisnis berbasis pengetahuan. Di sini ada 3 dimensi pengukuran kinerja, terdiri dari yang pertama yaitu dimensi relevansi, menekankan pada tercapainya sasaran tingkat kesesuaian program dengan potensi dan daya dukung daerah. Yang kedua, dimensi berkelanjutan, mengacu pada penerapan terwujudnya kelembagaan pengolahan yang kokoh dengan penerapan strategi bisnis yang profesional. Dan yang ketiga yaitu dimensi kemandirian, dapat dilihat dalam pengukuran kinerja taman sains teknologi ditunjukkan untuk tercapainya daya saing produk yang didukung oleh manajemen profesional. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Nomor 3, kelembagaan STP. Tidak ada bentuk baku kelembagaan sebuah taman sains teknologi. STP bisa muncul dari inisial PT maupun pemerintah daerah. Contohnya di Jepang, Hiroshima Central Science Park atau HCSP merupakan kompleks riset high-tech yang didirikan oleh pemerintah provinsi Hiroshima untuk mempromosikan proyek yang didukung oleh apa yang disebut Brand of Industry Location Policy untuk mempromosikan integrasi industri pendukung R&D dan pengembangan produk baru. Yang nomor 4, Teknologi Transfer Office atau TTO. TTO berfungsi menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam satu atap untuk memenuhi target hilirisasi hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. Tugas pokok dan fungsi TTO. Yang pertama, layanan terkait transfer teknologi, termasuk di dalamnya terkait pengembangan dan perlindungan HKI. Layanan pengembangan bisnis termasuk dalam hal ini adalah kajian aspek keekonomian, prospek bisnis, dan layanan inkubasi bisnis. Yang terakhir, layanan hukum, promosi produk, dan pelatihan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nama saya Almaidina Safika. Saya akan di sini mempresentasikan tentang peran Society Kin ASEAN. Kin ASEAN diinisiasi pertama kalinya pada tahun 2010 oleh Marpulus Insi meskipun bertitel ASEAN. Kini ASEAN tidak berarti bersifat eksklusif, melibatkan pembicaraan dari negara-negara ASEAN saja. Sejak pertama kali diadakan Marpulus
siklus secara konsisten, melibatkan pembicara dari ASEAN Timur, Eropa, Australia, dan banyak negara lainnya. Karena sifatnya dari inovasi adalah suatu yang sangat eksklusif, sehingga semangat yang coba kami bangkitkan di sini adalah semangat berbagi. Saya Mutia Rahmadana Anindya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas poin tentang bisnis ekosistem inovasi. Terminologi biologi dan ekologi banyak digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sistem bisnis. James Moore tahun 1993 mengatakan bisnis ekosistem untuk menjelaskan interaksi hubungan yang positif yang meliputi korporasi yang terjadi dalam membangun sistem bisnis. Kemudian, ada 3 poin penting yang akan dibahas dalam bisnis ekosistem inovasi, yaitu yang pertama, pengertian bisnis ekosistem, yang kedua, contoh bisnis ekosistem di Indonesia, dan yang ketiga yaitu strategi inovasi dan bisnis ekosistem korporasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis ekosistem. Bisnis ekosistem adalah hubungan antara perusahaan yang perlu untuk dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi. Menurut James Moore tahun 1993. Aspek dari ekosistem menurut Moore tahun 1993 terbagi menjadi empat aspek. Yang pertama yaitu aktor atau spesies. Aktor dalam ekosistem terdapat 7 tipe, yaitu customer, market, product, proses, organization, stakeholder, dan government. Aspek yang kedua yaitu hubungan antara aktor yang merupakan anggota dari organisasi atau perusahaan dengan teknologi yang digunakan. Aspek yang ketiga yaitu performance atau health, yang dibagi lagi menjadi 4 faktor, yaitu value, critical mass, continuous performance, dan yang terakhir yaitu co-evolution. Kemudian faktor yang keempat yaitu dynamics. Dynamics atau dinamika dari sistem yang tergantung dari performa yang dimiliki. Apabila satu faktor atau performa bermasalah, maka ekosistem akan gagal. Ekosistem bisnis memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap birth. Tahap birth atau tahap kelahiran adalah tahap percobaan. Perusahaan harus fokus untuk mengakuisisi hal yang mendorong hubungan baik dengan konsumen. Tahap kedua yaitu tahap expansion. Tahap expansion atau tahap yang dapat dicapai dengan meningkatkan skala dan hubungan dengan partner, serta pembentukan dan kunci segmentasi pasar. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap leadership. Tahap leadership berfokus pada Queen Effect, keadaan di mana suatu sisi perusahaan harus memenuhi bahan baku dan konsumen untuk bekerja sama secara berkelanjutan dengan meningkatkan permintaan yang baik. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap revenue, yaitu tahapan implementasi ide baru yang muncul saat proses bisnis agar konsumen tidak memiliki pilihan untuk berpindah dengan kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Larasati.
Teman saya Larasati akan melanjutkan presentasi dari teman saya bisnis ekosistem inovasi. Salah satu contoh bisnis ekosistem di Indonesia dengan skala awal dan paling kecil adalah sentra. Sentra bisnis di Indonesia bermacam-macam, mulai dari industri, keramik, serta kuliner, batik, dan lain-lain. Bisnis ekosistem yang lengkap antusiasnya setelah sentra di Indonesia adalah KUB. KUB adalah kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif. Kawasan Indonesia, khusus di Indonesia, dibagi menjadi dua, yaitu industri dan pariwisata. Contoh lain dari bisnis ekosistem yang kelengkapannya serupa dengan KEK adalah klaster. Klaster merupakan jaringan produksi dari perusahaan yang saling bergantungan secara erat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide 9. D. Bisnis ekosistem inovasi. Strategi inovasi dalam bisnis ekosistem korporasi. 1. Aplikasi bisnis ekosistem pada Apple Incorporated. Dalam ekosistem bisnis Apple, di atas aktor yang tercantum sebagai antara lain Apple Platform sebagai produk, Apple User sebagai customer dan market. Garis instruksional antara Apple dengan perusahaan supplier sebagai produser dan organization school, university, Microsoft, Google sebagai stakeholder dan government. Yang kedua, core kompeten. Core kompetitor Apple terletak pada sistem organisasional IaaS-nya. Strategi bisnis Apple memanfaatkan kemampuan uniknya untuk merancang dan mengembangkan sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan layarnya sendiri untuk menyediakan produk serta solusi baru kepada pelanggan dengan kemudahan penggunaan, integrasi, dan inovasi yang superior. Yang ketiga, make or buy strategic. Dalam bisnis ekosistem Apple dapat terlihat Apple hanya melibatkan pada pihak pembuatan hardware dan perangkat pelengkap lainnya, sedangkan pembuatan operasional sistem, software, dan aplikasi utama dari Apple tetap dilakukan secara privat oleh Apple. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.